Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dan Ustadz Arifin pada hari ini pada mata pelajaran fikih kelas 3. Anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum mengawali kegiatan kita hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah supaya aktivitas kita hari ini dalam belajar termasuk ibadah. Jangan sampai lelahnya kita, mungkin capeknya kita, mungkin pusingnya kita itu mendatangkan kesia-siaan. Tetapi dengan berdoa kepada Allah, insya Allah setiap usaha kita dinilai Allah sebagai usaha ikhtiar untuk ibadah sehingga bisa mendapatkan pahalanya Allah dan ridhonya Allah. Marilah bersama-sama, tolong duduk yang khusyuk, sikap yang sholih dan sholihah. Kita mulai berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan untuk mata pelajaran fikih kelas 3. Pertemuan hari ini masih sama dengan pertemuan yang lalu, yaitu pengayaan, review, dan tanya jawab. Anak-anak sekalian, semua materi dari bab 1 sampai bab 7 telah kita selesaikan. Kemudian pada pertemuan hari ini kita insya Allah akan membahas, mengulang, mereview tentang bab 1 dan bab 2. Kemudian untuk pertemuan hari ini juga tidak ada pembahasan tentang pertanyaan karena tidak ada pertanyaan yang masuk. Kalau minggu kemarin ada satu pertanyaan yang masuk, untuk hari ini tidak ada pertanyaan, sehingga akan Ustadz Arifin fokuskan pada review atau pembahasan materi. Anak-anak sekalian, nanti insya Allah setelah selesai dari review ini, dari video ini, Ustadz Arifin mengharapkan anak-anak semua melanjutkan dengan latihan soal. Insya Allah sisa waktu yang kita punya sebelum masuk di akhir November, sebelum masuk ke persiapan penilaian akhir semester 1, pas 1 kita akan banyak melakukan latihan soal. Oke, untuk pertemuan hari ini bisa dilihat di layar, tolong perhatikan penunjuknya, yaitu kita akan membahas, mereview ulang bab 1 tentang keutamaan sholat berjamaah dan bab 2 tentang hukum sholat berjamaah. Anak-anak sekalian, beberapa catatan penting tentang sholat berjamaah terlebih dahulu, yaitu tentang keutamaan sholat berjamaah. Di antaranya adalah yang pertama, tolong diingat-ingat betul. Yang pertama, di antara beberapa keutamaan sholat berjamaah, yang pertama adalah sholat berjamaah itu lebih utama pahalanya sebanyak 27 kali lipat dibanding dengan sholat sendiri. Berdasarkan hadis Rasulullah yang mana dulu pernah kita bahas. Ini adalah yang pertama dan ini biasanya sering keluar di soal. Keutamaan sholat berjamaah salah satunya adalah pahalanya 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya setiap langkah-langkah kita ketika akan ke masjid itu dihitung sebagai pahala. Tidak hanya pahala, ternyata anak-anak ada dua keutamaan. Langkah kita ketika menuju ke masjid, satu dihitung sebagai pahala, yang kedua pahala, yang kedua dihitung sebagai ampunan. Jadi selama kaki kita melangkah untuk menuju masjid, sebanyak kaki kita melangkah maka sebanyak itu pahala dan sebanyak itu ampunan pula. Maka anak-anak jangan mengeluh ketika rumahnya agak jauh dari masjid. Tetaplah berusaha mendatangi masjid karena semakin jauh artinya anak-anak langkahnya semakin banyak dan semakin banyak mendapat ampunan. Bahkan di salah satu kisah dulu pernah Ustadz Arifin sampaikan, ada seorang yang buta, tidak tahu jalan ke masjid, dia memasang tali dari masjid sampai ke rumahnya, dia pegang talinya setiap dia mau berangkat dan pulang supaya tidak tersesat. Nah, itu adalah contoh orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Itu yang kedua, kemudian keutamaan yang ketiga adalah sholat berjamaah bisa menghindarkan seseorang dari sifat munafik. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwasanya munafik ini adalah sikap yang mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena ancaman untuk orang-orang yang munafik itu lebih mengerikan daripada orang-orang kafir. Dikatakan bahwasanya kalau nerakanya orang munafik itu jauh lebih dalam dibandingkan orang-orang kafir. Orang munafik itu apa? Orang munafik itu yang ngakunya beragama Islam tapi tidak menjalankan ibadah.
Kalau orang kafir dia sudah jelas mengatakan dia memang tidak Islam sehingga dia tidak ibadah. Tapi kalau orang munafik dia katakan dia Islam tapi ternyata dia tidak beribadah. Nah ini maka termasuk jangan sampai kita tidak sholat berjamaah karena dikatakan orang yang tidak sholat berjamaah adalah termasuk orang yang memiliki sifat munafik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah setan tidak bisa menguasai seorang yang sering menjalankan sholat berjamaah. Anak-anak sekalian, setan seperti kita ketahui selalu menggoda manusia 24 jam. Dari arah manapun, dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Selalu menggoda manusia, tidak pernah bosan. Kalau kita sering menjalankan sholat, kita akan terbebas dari yang namanya belenggu setan. Jadi semakin kita sering sholat berjamaah, insya Allah yang ada dalam sekitar kita adalah hal-hal yang baik. Kalau kita sudah jauh dari sholat berjamaah, maka sekitar-sekitar kita, aktivitas-aktivitas kita akan cenderung kepada hal-hal yang buruk. Maka ini adalah salah satu keutamaan, yaitu kalau kita sholat berjamaah terbebas atau terhindar dari belenggu setan. Ini Ustaz Arifin depannya kasih kata terbebas ya. Terbebas. Munafik yang kedua adalah terbebas dari belenggu setan. Yang terakhir atau yang kelima, bahwasanya orang yang menjalankan sholat berjamaah akan mendapatkan pahala surga. Nah, jadi ada 5 keutamaan yang sudah anak-anak dulu dapatkan. Ustaz Arifin ulangi lagi, nanti insya Allah di soal akan banyak keluar, jadi tolong diingat-ingat. Ini yang review bab ke-1. Kemudian yang bab kedua, tentang hukum sholat berjamaah, insya Allah akan Ustaz Arifin bahas pada pertemuan mendatang. Untuk pertemuan hari ini saya kira cukup sampai sekian. Nanti anak-anak bisa lanjutkan dengan mengerjakan soal. Dan nanti di soalnya ada beberapa materi-materi yang sudah Ustaz Arifin bahas. Mungkin pertemuan kita sampai di sini. Kita akhiri bersama dengan baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.